2 hari setelah mengajukan permohonan talak, ternyata Gusti Randa masih tinggal serumah dengan Nia Paramita. Tak bisa dibayangkan bagaimana kekakuan yang timbul di dalam keseharian mereka. Sepertinya Gusti melakukan ini supaya keempat anaknya tak tahu kalau kedua orang tuanya sudah tak akur lagi. Anda perlu tahu juga bahwa saya punya anak 4 ya, masih kecil-kecil, tentu harus ada figur saya atau juga ada figur saya sebagai bapaknya, ada figur istri saya sebagai ibunya. Ya ini harus saya selamatkan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, seperti biasa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Gusti Randa tetap tinggal serumah bersama Nia Paramita walau sudah menggugat cerai Nia. Rena Mariana belum siap punya anak dan Irgi Ahmad Fahrezi sudah siap dengan sejumlah pilihan nama untuk bayi laki-lakinya. Sedangkan Nadia Mulya bahkan belum tahu jenis kelamin sang bayi. Marcella Zalianti berciuman dengan Fauzi Baadila. Konser Kla menampilkan Dewi Sandra. Glenn Fredly pun asik menonton kolaborasi sang calon istri dengan Kla. Ari Wibowo dan kekasihnya Inge serius memikirkan masa depan. Dan Wanda Hamidah serta Cyril Raul Hakim mengadakan acara akikah. Pemirsa, orang kalau sudah mengajukan talak cerai biasanya sudah tidak mau tinggal serumah lagi. Tapi lain halnya dengan Gusti Randa dan Nia Paramita. Ternyata sampai sekarang mereka masih tinggal serumah. Nah, apakah ini pertanda keduanya akan rujuk kembali? Kita saksikan saja liputannya pemirsa. Berikut ini tentunya hanya di Gospot. Dua hari setelah mengajukan permohonan talak, ternyata Gusti Randa masih tinggal serumah dengan Nia Paramita. Tak bisa dibayangkan bagaimana kekakuan yang timbul di dalam keseharian mereka. Sepertinya Gusti melakukan ini supaya keempat anaknya tak tahu kalau kedua orang tuanya sudah tak akur lagi. Anda perlu tahu juga bahwa saya punya anak 4 ya, masih kecil-kecil, tentu harus ada figur saya atau juga ada figur saya sebagai bapaknya, ada figur istri saya sebagai ibunya. Ya ini harus saya selamatkan. Oh ya, saya masih tinggal sini. Tidak ada komunikasi. Saya pikir kan katanya sudah ada lawyer ya katanya. Jadi saya pikir ya kalaupun ingin berkomunikasi tentu dengan kuasa hukum kan begitu kan biasanya. Sikap Gusti Randa juga belum berubah. Gusti tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Nia Paramita. Gusti bahkan sama sekali tak melihat ada kemungkinan sedikit pun untuk rujuk dengan istrinya itu. Kita yang berada di luar area rumah tangga mereka hanya bisa mengelus dada melihat petaka yang terjadi dalam rumah tangga Gusti dan Nia. Jadi kalau ditanyakan apakah ini ada upaya-upaya buat perdamaian, saya belum berpikir tuh untuk tidak sidang gitu. Saya berpikir tetap sidang. Pada materi permohonan talaknya, Gusti Randa juga memohon kepada pengadilan agar diberi hak perwalian buat keempat anak mereka. Sepertinya Gusti yakin betul bahwa di persidangan nanti dirinya punya bukti yang dapat meyakinkan majelis hakim supaya hak perwalian anak harus jatuh ke tangannya. Sudah ada bukti saya. Sudah ada, kalau nggak ada nggak mungkin saya mengajukan ke pengadilan agama. Artinya saya juga tidak mau gegabah ya dalam melakukan langkah gitu. Kalau tidak ada asap untuk tidak ada api gitu ya. Saya tidak mau seperti itu. Kita megang komitmen aja lah gitu kan. Setelah komitmen itu tidak ada tentu ya apalagi yang harus harus kita pertahankan gitu kan. Tentu saja Gusti tak akan membuka bukti-bukti itu di luar pengadilan. Lain cerita dengan gosip yang beredar di luaran. Selain gosip perselingkuhan, sekarang disusul gosip bahwa Nia pernah menggugurkan kandungan. Wah, saya no comment lah dengan masalah itu. Masalah fakta menjadi substansi gugatan itu akan terbaca di pengadilan, tergambar. Tapi untuk saat ini terlalu prematur. Sampai berita ini ditayangkan, Nia Paramita belum mau berbicara kepada wartawan. Nia hanya mengirimkan SMS dengan kata-kata, "Aku belum mau ngomong karena belum terima berkasnya." Tentu yang dimaksud Nia adalah berkas permohonan talak dari sang suami.
Semalam Nia mendapat kunjungan dari beberapa teman dekatnya. Dari mereka setidaknya bisa diketahui bagaimana kondisi Nia sekarang. Kondisinya Mbak Nia? Semuanya nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Aku kan di sini cuma keluarga, jadi cuma sekedar mensupport lah kalau ada keluarga lagi. Apa namanya, ada gosip-gosip nggak jelas gitu. Sekarang kita hanya bisa menerka-nerka apa yang akan terjadi di persidangan Gusti dan Nia nantinya. Apapun hasilnya, keduanya harus menomorsatukan nasib anak-anak mereka. Iya, saya memang dibuat sulit ya ketika ada persoalan anaknya. Miris ya hati saya ya, karena bagaimanapun juga mereka kan pihak yang polos, pihak yang tidak mengerti ya. Dan kalau bisa dia bilang tidak mau dilahirkan lah gitu ya, kita sebetulnya kan. Tetapi saya juga berpikir ke depan bahwa saya ingin dia juga menjadi anak-anak yang ke depan untuk lebih bagus gitu, lebih baik mungkin daripada kami sebagai orang tua. Pemirsa, Anda akan menyaksikan keluarga-keluarga muda yang ngebet ingin segera punya anak. Ada Rena yang memprogramkan tahun ini punya anak, ada Irgi yang istrinya sudah hamil 8 bulan, dan terakhir, rekan terbaik saya dan tentunya sahabat Anda, Nadia Mulya yang sedang hamil 7 bulan. Yuk kita saksikan pasangan-pasangan yang sedang berbahagia ini dia. Membintangi 3 sinetron tidak melelahkan bagi Rena Mariana. Namun kalau hal ini terus berlanjut, bukan tak mungkin Rena tak punya waktu untuk menjalankan program kehamilan. Belum lagi harus mencocokkan jadwal ketemu dengan suaminya Zaki yang juga sibuk bekerja. Padahal Rena dan Zaki mendambakan kehadiran bayi mungil ketika memasuki tahun depan. Jadi gue lagi nikmatin sama laki gue aja berdua, jadi gue nggak terlalu, dan jujur aja dari sisi kerjaan aku lagi nikmatin kerjaanku yang udah dalam taraf ini, suamiku pun demikian. Jadi belum ada, kalau boleh dibilang nunda enggak juga, tapi pakai KB enggak juga, tapi memang kita lagi menikmati sistem yang ini aja dulu. Sejujurnya Rena mengaku suka anak kecil, apalagi kalau bisa bermain dan menggendong anak sahabatnya Dian Nitami. Jadi akhirnya aku berpikir, aduh, gue udah siap belum ya kayak gini? Maksudnya untuk hai baby, hai ngurus dalam waktu seharian mungkin oke. Tapi dalam waktu yang kontinu apakah gue udah siap lahir dan batin? Gak tahu. Rezeki itu kan di tangan Allah ya, maksudnya kan anak itu rezeki, amanah gitu. Jadi ya aku sih santai aja. Kalau belum dikasih amanah ya nunggu aja. Irgi Ahmad Fahrezi dan istrinya Feni Arisyanti setidaknya lebih beruntung dari pasangan Rena Zaki. Setelah bulan Juli 2005 menikah, rahim Feni langsung terisi dengan janin yang kini telah berusia 8 bulan. Menghadapi anak pertama, nyatanya Irgi yang lebih panik ketimbang Feni. Kalau dia kok nyantai-nyantai aja, saya yang deg-degan kali ya. Kalau saya sih mikir misalnya kayak Feni nih pusing atau misalnya flu gitu. Saya cuma ketakutan itu aja, maksudnya karena nggak boleh makan banyak obat kan. Ya itu saya paniknya kayak gitu-gitu aja. Terus misalnya ini kok kaki jadi gatel-gatel ya, bisa kayak gitu-gitu. Paling cuma karena apa yang dia rasain aja yang saya bikin panik. Mentalnya itu harus disiapin yang udah santai, semua harus dibawa santai, nggak dari dokter, dari guru senam saya, dari orang tua, semuanya udah relax aja karena kelahiran itu emang udah dari atas sudah diatur semuanya, jadi ya nggak bisa diatur, yang penting ngikutin, harus banyak jalan itu aja sih. Menurut pemeriksaan USG, sebentar lagi Irgi dan Feni akan dikaruniai anak laki-laki. Sudah menyiapkan nama belum? Katanya sih mencari nama anak laki-laki lebih susah daripada anak perempuan. Saya udah nyiapin nama, mungkin Feni juga udah. Ya maksudnya yang sejauh ini sih dia tergantung sama saya, tapi mungkin last minute baru jadi itu nama maksudnya. Kalau Irgi tinggal menunggu hari H, Nadia Mulya dan Dustin Mirjaya masih harus menanti 2 bulan lagi sebelum si kecil lahir. Untuk menyambut proses persalinannya, presenter Gospot ini rencananya akan mulai mengurangi kegiatan. Dustin pun sangat mendukung hal itu agar Nadia bisa konsentrasi penuh pada keluarga dan proses kelahirannya nanti. Nggak masalah kalau pagi kan kerja sebentar, cuma semua kegiatan ya dikurangin lah, soalnya udah mulai berat ya.
Nanti rencananya mau senam hamil sama suami juga kan, soalnya masih sama suami. Terus karena sekarang saya cuti, saya mau ngisi waktu aja sama hal-hal yang menyenangkan biar emaknya nggak stres. Misalnya mau latihan ngejahit, mau les ngejahit, terus mau